Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Surveillance Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai PWSKIA sebagai salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Anissa Chatrujayanti SKM MFIN. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya Faizatul Alfiyah dengan NIM 141, Nurul Hidayati dengan NIM 142, Lutfi Raisa Sahda dengan NIM 144, Tiara Kartikasari dengan NIM 193, Wasiatul Karimah dengan NIM 161, Wangsit Restu dengan NIM 183, dan saya sendiri selaku moderator Wulan Prasesti dengan NIM 146. Profil dari Puskesmas Pajang yang menjadi mitra dalam penugasan kami dalam menganalisis PWSKIA adalah memiliki visi bahwasanya di Puskesmas Pajang itu adalah ingin mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berbudaya menuju Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi dari Puskesmas Pajang di antaranya ada beberapa yang meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan masyarakat secara komprehensif, mengembangkan kemitraan lintas program, lintas sektor, swasta, dan rumah sakit, memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dari visi misi yang dimiliki oleh Puskesmas Pajang tentunya sudah mewakili upaya promotif preventif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Moto dari Puskesmas Pajang diantaranya Pajang Sehat, di mana Puskesmas Pajang memiliki harapan di wilayah tersebut masyarakatnya memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oke, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Pajang. Yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan atau UKP. Rawat jalan meliputi pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA KB, pelayanan imunisasi, pelayanan laboratorium, pelayanan fisioterapi, dan pelayanan gizi. Untuk konseling sendiri meliputi kekerasan terhadap anak atau KTA, remaja, gizi, dan sanitasi. Pelayanan yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat atau UKM. UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan yang bersifat UKM, pelayanan KIA KB bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. UKM pengembangan meliputi pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR. Selanjutnya itu PWSKIA di Puskesmas Pajang. PWSKIA di Puskesmas Pajang merupakan inisiatif yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak di komunitas tersebut. Dengan fokus pada pemantauan secara menyeluruh, program ini dirancang untuk memastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. PWSKIA di Puskesmas Pajang bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko kesehatan sejak dini, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek penting terkait kesehatan ibu dan anak. Kegiatan PWSKIA mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, serta penyebarluasan informasi kepada penyelenggara program dan pihak atau instansi terkait guna mendukung tindak lanjut yang diperlukan. Pelaporan PWSKIA dilakukan secara bulanan oleh bidan dengan bantuan kader. Proses pencatatan dan pelaporan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PWS untuk pelayanan kesehatan ibu, PWS untuk pelayanan kesehatan anak, dan PWS untuk kegiatan imunisasi. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan dalam PWSKIA.
Nah, salah satunya yaitu pemeriksaan 10T. Pemeriksaan 10T merupakan pemeriksaan yang berlangsung pada ibu hamil yang bertujuan untuk memenuhi hak dari ibu untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tentunya. Nah, dalam menjalani kehamilan mulai dari masa kehamilan hingga bersalin untuk memantau keadaan ibu dan bayi agar dapat sehat. Selanjutnya yaitu 10T dalam PWS-KIA. Yang pertama yaitu timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan. Nah, ini dapat dilakukan secara rutin selama pemeriksaan, dapat dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, untuk berat badan ini harus tetap dipantau agar bidan dapat memantau grafik peningkatan berat badan pada calon ibu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir kehamilan. Karena pada idealnya, ibu hamil itu mengalami peningkatan berat badan mulai dari 10 hingga 12 kilogram. Nah, pemantauan ini dilakukan agar berat badan bayi itu tetap stabil. Kemudian yaitu kedua, pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah pada ibu ini harus rutin dilakukan untuk menghindari terjadinya peningkatan tekanan darah ketika masa akhir kehamilan. Selanjutnya yaitu ketiga, penilaian status gizi melalui pengukuran lila. Nah, pengukuran lila ini dilakukan untuk mengetahui agar calon ibu ini tidak kekurangan energi kronik atau kekurangan gizi, atau kurus dan tidaknya berat badan ibu. Nah, untuk batas normalnya lila itu 23,5 cm. Jika kurang, maka ibu mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Nah, jika melebihi, maka ibu dalam keadaan normal. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dari janin. Yang kelima yaitu tentukan presentasi janin atau letak janin dan denyut jantung janin. Nah, dapat dilakukan mulai dari 20 minggu ke atas, karena jika kurang, itu ketika bidan melakukan perabaan itu belum terlalu terlihat atau belum terlalu terasa, kecuali menggunakan USG. Nah, itu dapat terlihat mulai dari 8 bulan ke atas. Kemudian yang keenam yaitu screening status imunisasi TT. Nah, sebelum pernikahan atau pranikah, itu calon pengantin wajib melakukan imunisasi TT atau tetanus. Nah, jadi selama kehamilan berlangsung, itu bidan akan bertanya kepada ibu apakah sudah melakukan vaksinasi atau imunisasi tetanus, karena tujuannya itu untuk menghindari terjadinya infeksi ketika ibu itu melahirkan tidak di tempat yang steril. Kemudian yang ketujuh yaitu pemberian tablet tambah darah atau TTD. Nah, selama kehamilan berlangsung, itu sangat penting bagi ibu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena untuk mempersiapkan kadar HB atau hemoglobin hingga menjelang kelahiran agar tidak terjadi anemia. Kemudian yang kedelapan yaitu tes laboratorium dan USG. Nah, pada poin ini perlu digarisbawahi bahwa calon ibu itu wajib untuk melakukan pemeriksaan lab secara lengkap, baik di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Mulai dari tes HB, cek gula darah, kemudian cek protein urin, kemudian pemeriksaan HIV atau sifilis atau hepatitis. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit infeksi ini pada bayi. Kemudian yang kesembilan yaitu tata laksana kasus. Nah, pada poin ini setelah ibu dijelaskan keadaan selama kehamilan oleh bidan, maka bidan akan menjelaskan apakah sang ibu ini dalam keadaan normal atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin 10, temu wicara atau konseling. Nah,
kelanjutan dari tata laksana kasus, apabila selama pemeriksaan berlangsung berjalan dengan normal, maka sang ibu akan tetap diberikan vitamin yang harus dikonsumsi secara rutin setiap harinya. Nah, jika selama pemeriksaan kehamilan ini calon ibu kurang sehat atau mengalami permasalahan kesehatan lainnya, itu dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau ke dokter spesialis. Oke. Kemudian alur pelayanan antenatal 10T. Nah, alur pelayanan antenatal 10T terpadu di Puskesmas Pajang ini tuh dimulai dengan pendaftaran di loket, kemudian ke Poli KIA untuk mendapatkan pemeriksaan. Nah, jika ditemukan indikasi ibu hamil ini direkomendasikan ke ruangan laboratorium. Kemudian ibu hamil kembali ke Poli KIA dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium untuk dilakukan konseling hasil laboratorium. Nah, setelah itu ibu hamil dapat ke kamar obat untuk mengambil obat kemudian pulang. Baik, kemudian untuk data pelaporan dari PWSKIA ini kami mengambil dari data kunjungan ANC 10T di Puskesmas Pajang, yang mana pada 10 bulan terakhir, yaitu di Januari sampai Oktober 2023, terdapat jumlah kumulatif sebanyak 265. Ini kita jadikan acuan untuk penilaian, untuk surveillance dari capaian 10T, indikator 10T. Next. Untuk indikator keberhasilan 10T ini, indikator keberhasilan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dilihat dari keberhasilan dengan AKI atau angka kematian ibu dan AKB atau angka kematian bayi yang dapat terlihat dari akses ibu kepada pelayanan antenatal care. Jadi data tadi adalah data yang kita dapatkan dari Puskesmas Pajang untuk kita lihat indikator keberhasilan 10T-nya. Kemudian berdasarkan pelaporan data rutin tersebut, cakupan kunjungan antenatal di Puskesmas Pajang tahun 2023 dari bulan Januari hingga Oktober jumlah kumulatif sebanyak 765 ibu hamil sudah melakukan kunjungan ke Puskesmas Pajang. Selanjutnya yaitu hambatan pelayanan. Nah, di Puskesmas Pajang, pada pelayanan PWSKIA mengalami beberapa hambatan terkait dengan antrian yang panjang yang melibatkan kurangnya tenaga medis dan sistem manajemen antrian yang tidak efisien atau infrastruktur yang terbatas. Selain itu, hambatan lain yang terjadi di Puskesmas Pajang adalah terkait jumlah pasien yang banyak. Jumlah pasien yang banyak di puskesmas melibatkan resiko waktu tunggu, beban kerja yang tinggi pada staf medis, dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan di Puskesmas Pajang. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring pelayanan. Nah, monitoring PWSKIA dapat dilakukan melalui laporan kegiatan PWSKIA pada setiap bulannya dengan cara melihat kelengkapan data PWSKIA yang didapatkan dari yang pertama, hasil analisis PWSKIA antara lain rekap data kunjungan, grafik hasil cakupan, hasil penelusuran, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan tindak lanjut berupa jadwal rencana kegiatan. Selanjutnya, evaluasi PWSKIA dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil laporan pelaksanaan program KIA pada tiap wilayah. Nah, analisis laporan dilakukan dengan membandingkan hasil laporan dengan target cakupan
tiap indikator serta hasil laporan sebelumnya. Nah, analisis ini bermanfaat untuk mengetahui wilayah mana yang paling memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil dari surveillance yang telah kami lakukan, PWS-KIA ini pada pemeriksaan 10T itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan janin dan kesehatan ibu selama kehamilan berlangsung. Nah, untuk pada Puskesmas Pajang, pemeriksaan 10T ini sudah sesuai dengan target. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1 mengenai PWSKIA di Puskesmas Pajang. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.